Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum memulai ibadah kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Mari kita menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh hormat kita datang beribadah kepada Tuhan dan menyambut panggilannya. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 119 bait 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan menyadari bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 25 yang mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat yang terkasih, biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan karena Dia yang memimpin dan memelihara hidup kita. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 407 bait 1 sampai 3, Tuhan Kau Gembala kami. Nikmat pengorbananmu.
terambil dari Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya Bapak Ibu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari betapa banyak kesalahan dosa yang kami perbuat, dan pada saat ini kami mengakui, menyesali segala perbuatan kami ketika kami gagal mengasihi sesama atau bahkan gagal mengasihi Engkau. Tapi kami juga mengucap syukur karena Engkau selalu mengasihi kami, menerima segala kekurangan kami. Bimbing kami ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, inilah berita anugerah bagi kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 197 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena
ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan firman itu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah gembala yang sejati. Nah saudara-saudara, dari slide ini, dari gambar ini kita melihat sebetulnya ini adalah pandangan yang tidak asing ketika kita naik pesawat. Karena kita melihat hamparan awan-awan yang ada di langit, sementara di atas kita ada langit lagi. Maka ada kiasan di atas langit ada langit. Artinya kalau engkau menganggap dirimu kaya, masih ada yang lebih kaya. Engkau menganggap dirimu hebat, dirimu pintar, ada yang lebih pintar lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun kiasan ini tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dan menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Tidak ada yang lain, hanya dirinya yang baik. Bukan suatu arogansi, tetapi inilah pernyataan sebagai Mesias bahwa dia adalah gembala yang baik. Secara hurufiah Bapak Ibu, secara hurufiah dikatakan bahwa akulah gembala yang baik itu. Yang baik artinya yang sejati, yang sesungguhnya. Artinya bahwa Yesuslah satu-satunya gembala yang baik itu. Tidak ada yang lain. Konteksnya yaitu pada zaman Yesus, di mana pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin Yahudi yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak lagi memperhatikan kepentingan umat, maka tidak heran menjadikan bait Allah sebagai sarang mafia. Kenapa saya katakan sarang mafia? Karena banyak penjual domba. Itu adalah suruhan daripada imam-imam. Karena kalau umat membawa domba dari rumah sampai di bait Allah selalu ada cacatnya, selalu ditolak. Dan mereka mau tidak mau harus membeli domba yang tersedia di halaman bait Allah. Dan itu harganya tentunya jauh lebih tinggi. Lalu ada penukar-penukar uang. Pemimpin-pemimpin agama mulai memberikan ketetapan, mereka memberikan persembahan harus menggunakan uang dari orang Yahudi. Maka tidak heran di bait Allah pun ada money changer, gitu ya. Ada penukar-penukar uang dan krusnya tentunya sangat tinggi. Nah, itulah yang terjadi. Mereka tidak memperhatikan kepentingan umat, tetapi lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan sekarang Yesus memproklamirkan diri bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang sejati. Kenapa? Karena dia berkorban bagi dombanya. 4 ayat berturut-turut, ayat 11, 15, 17, 18.
Dia katakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia mau berkorban bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberikan nyawanya dalam bahasa aslinya itu artinya meletakkan diri sebagai pengganti. Jadi berbeda dengan mempertaruhkan nyawanya, beda. Kalau mempertaruhkan seorang gembala ketika dia melawan musuhnya, baik binatang buas ataupun pencuri, ketika dia kalah, maka domba-dombanya akan tercerai-berai atau dikuasai oleh sang musuh. Tetapi kata meletakkan sebagai pengganti artinya Yesus rela meletakkan dirinya berkorban bagi seluruh domba-dombanya. Dia saja yang berkorban, dia saja yang mati, semuanya selamat. Itu artinya. Dan kata pengganti di sini berulang-ulang atau berkali-kali. Artinya Yesus menggantikan saya, menggantikan juga anak saya ketika dia percaya kepadanya, menggantikan cucu saya, menggantikan saudara saya ketika mereka percaya kepada Kristus. Kristus menggantikan, berkorban bagi kita untuk menanggung dosa kita. Inilah gembala yang baik. Gembala yang mendombakan dirinya. Ayat 17 dan 18. Bukan suatu kelemahan. Tetapi merupakan satu kebaikan. Dan mendatangkan keselamatan bagi domba-dombanya. Domba-dombanya terbebas dari keganasan maut itu. Dan gembala yang baik adalah gembala yang berkuasa atas dirinya. Yesus memberikan nyawanya tetapi berhak dan berkuasa untuk mengambilnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Yesus. Ketika dia mati pada hari yang ketiga bangkit, itulah gembala yang baik. Memberikan nyawanya tapi berhak untuk mengambilnya kembali. Dengan demikian maka tidak ada gembala yang baik selain daripada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sementara yang ada yang seperti apa? Yang ada adalah gembala upahan yang mempertahankan hidupnya. Tidak mau bertarung, berkorban, apalagi jadi korban pertarungan. Kenapa demikian? Karena memang di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 13 dikatakan begini. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawa sebagai bukti. Jadi gembala sebagai bawa bangkainya, sisanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Dengan kata lain, ada perlindungan bagi gembala yang menggembalakan domba. Ada perlindungan hukum. Dengan demikian, maka tidak heran jikalau ketika ada bahaya yang mengancam domba-domba, dia lari. Ayat yang ke-13. Karena buat mereka yang penting adalah upah. Dan tidak peduli kalau domba menjadi korban. Sangat berbeda dengan Yesus yang adalah gembala yang sejati. Yang menjadikan dirinya berkorban dan mati bagi domba-domba. Supaya domba-domba itu memiliki hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita kalau kita memiliki gembala yang baik seperti Yesus yang berkuasa, berkorban bagi kita. Marilah kita menjadi domba-domba yang setia, yang mau taat kepadanya. Walaupun di dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang kita menjadi domba yang tersesat. Namun jangan sampai menjadi domba yang terhilang. Ada bedanya Bapak Ibu. Domba yang tersesat adalah domba yang sadar akan keterhilangannya. Dia jauh dan dia rindu, memiliki kerinduan untuk kembali dan mau bertobat.
Ini domba yang tersesat. Tetapi beda dengan domba yang terhilang. Domba yang terhilang, dia sadar diri sudah jauh dari Tuhan, namun dia menikmati dosanya. Bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Ketika, loh kamu kok gak ke gereja? Udah tahu saya udah lama gak ke gereja. Mana tuh pendeta? Mana tuh rohaniwan? Mana itu majelis? Gak pernah tuh besukin saya. Dia itu adalah yang terhilang. Mari saudara, kita mulai koreksi diri sendiri. Domba apakah kita? Tersesat atau terhilang? Jikalau saudara tersesat, kembalilah. Karena gembala yang baik mau menerima kita kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Kita lihat terlebih dahulu video ini. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. Nah saudara, dari video ini kita bisa melihat bahwa hanya gembala saja yang mengenal dombanya dan domba juga mengenal gembalanya. Pada ayat 14 di sana ditegaskan, gembala mengenal nama dombanya dan domba mengenal suara gembalanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan sangat indah sekali Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara domba dan gembala seperti hubungan dia dengan Bapanya. Ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Jadi hubungan antara gembala dan domba sama seperti hubungannya dia dengan Bapanya. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang sangat erat, hubungan yang sejak kekal dan hubungan yang kekal. Maka kalau kita melihat tulisan Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam kekekalan Allah telah memilih kita. Dan Tuhan ingin hubungan Dia dengan kita, hubungan yang erat sama seperti Kristus dengan Bapanya. Gembala sangat mengenal dombanya, mengenal namanya. Domba mengenal kelemahan kita. Apa sih kelemahan kita? Terlalu mudah menjadi takut, terlalu gampang untuk menjadi khawatir, bukan? Kenal kita. Gembala mengenal kebutuhan kita. Gembala juga tahu pergumulan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau datang kepadanya. Datang pada gembala yang baik itu. Karena dia akan menuntun kita pada jalan yang benar. Maka sangat disayangkan jikalau anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan ketika menghadapi masalah bukannya datang pada gembala yang baik. Tetapi malah menggunakan cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal ketika dia mau datang pada gembala yang baik, yang mengenal kita itu, maka dia akan menuntun kita pada jalan yang benar dan tidak akan menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, kiranya gambar ini boleh menolong kita ketika kita udah hampir mati, habis baterai kita, tenaga kita karena banyaknya persoalan. Mari kita datang kepada gembala yang baik itu. Karena gembala yang baik, yang sejati itu mau berkorban bagi dombanya
bagi kita sekalian. Dan domba dan gembala yang baik itu mengenal dombanya. Marilah kita menjadi domba yang selalu mengingat kasih dan pengorbanannya dan terus mengandalkan Dia. Bahkan meneladani Yesus di dalam menggembalakan. Mengembalakan apa? Mengembalakan keluarga kita, mengembalakan jemaat, mengembalakan karyawan, rekan-rekan kerja kita. Jangan seperti gembala upahan, tetapi biarlah seperti Yesus, gembala yang sejati itu. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah gembala yang baik. Biarlah firman ini Engkau meteraikan dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bersama-sama kami berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Tuhan berkati. Biarlah jemaat Tuhan terus memiliki hati yang mau dekat kepada Tuhan. Iman mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Engkau. Tuntunlah jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka di tengah pergumulan, kiranya Engkau hadir dan menolong mereka. Ajarkan mereka untuk terus bersandar dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kiranya kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang sudah lanjut usia, Engkau juga hadir dan menghiburkan mereka. Berkati keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sudah lansia ini. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk negeri kami ini. Pembagian vaksin kiranya boleh terus berjalan dan menyeluruh. Seluruh rakyat Indonesia boleh tervaksin. Dan biarlah corona ini boleh Tuhan halaukan dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini. Sehingga kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kami secara normal. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mementingkan rakyat banyak dan bukan kelompok mereka atau mementingkan pribadi mereka. Bapa Surgawi, akhirnya kami berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih. Tuhan berkati dengan rencana pembukaan semester yang baru dimulai pada bulan Mei. Kiranya Engkau hadir dan memberkati. Kiranya Engkau mengundang banyak anak untuk bergabung bersama dengan kami. Sehingga kami boleh membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Berkati rekan-rekan guru, berikan pada mereka hikmat-Mu, kekreatifan, kesabaran di dalam mendidik anak-anak. Demikian juga dengan anak-anak, berikan kepandaian, kemampuan untuk mengerti apa yang diajarkan secara online. Dan orang tua dengan sabar mendampingi mereka. Berkati para donatur, orang tua asuh dengan setia menyalurkan berkat-Nya bagi pelayanan ini. Berkat-Mu melimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keralaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKJH Pusat maupun POS yang tertera di layar berikut. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, jemaat dapat mengumpulkan persembahannya kemudian membawanya kembali pada saat kita sudah beribadah secara normal. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa bagi persembahan kita. Ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Dan pada saat ini kami memberikan korban syukur kami. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh selalu memberi dengan sukacita. Terimalah persembahan kami, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Mari kita naikkan pujian dari Nafire Rohani nomor 282 bait 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengandalkan gembala yang baik itu, yang berkorban bagi kita. Jadilah domba-domba yang setia. Dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.